ekonomi, dan sistem pencarian. Sejak masa praaksara, penduduk Nusantara telah mengenal tradisi agraris, perdagangan, dan pelayaran. MDJ Posponegoro dan Nugroho Nuto Susanto mencatat, pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Kedatangan India memperkuat tradisi agraris, misalnya dengan mengenalkan teknologi irigasi serta semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya kota-kota pelabuhan sebagaimana ditunjukkan Kerajaan Pejajaran, Sriwijaya, dan Majapahit. Agama dan sosial budaya. Sejak zaman prasejarah, bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme. Ada juga kepercayaan terhadap adanya kekuatan pada benda-benda tertentu yang disebut dinamisme. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, terjadilah akulturasi. Sebagai contoh, dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa-dewi di candi, terlihat adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalkannya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat yang disebut sistem kasta. Meski demikian, sistem kasta yang berlaku di Indonesia tidak seketat di negara asalnya India. Adapun dalam agama Buddha tidak mengenal kasta. Seni bangunan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu, Buddha, bangsa Indonesia telah mengenal seni bangunan dalam bentuk bangunan-bangunan besar dari masa Magalikum, yaitu bangunan yang terkait erat dengan kegiatan pemujaan dan penghormatan kepada nenek moyang. 1. Candi. Pembuatan candi pada masa pengaruh Hindu diperuntukkan sebagai makan dan orang-orang termuka atau para raja yang wafat. Candi dalam agama Buddha merupakan sebuah tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Sang Buddha Gautama. Ciri utama candi bercorak Hindu yaitu adanya ratna atau hiasan berbentuk bunga teratai yang masih kuncup di puncaknya. Relief, ukuran-ukuran yang membentuk suatu seni cerita atau ajaran di dinding-dindingnya. Arca Trimurti, Surga Mahisasura Mardini, Agastya, serta Ganesha, baik dalam bilik candi maupun relung dinding candi. Adapun ciri utama candi bercorak Buddha adalah banyaknya patung Buddha atribut sederhana serta bangunan stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Selain itu, di kening Buddha selalu terdapat bintik kecil yang disebut dengan urna atau sebuah tanda yang menyimbolkan mata ketiga yang mampu memandang ke dunia nirwana. 2. Stupa. Bangunan stupa pada masa India kuno digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu. Berikut 3 bagian dari bangunan stupa. 1. Anda. Melambangkan dunia bawah tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. 2. Yancha. Merupakan suatu benda untuk memusatkan pikiran saat bermeditasi. 3. Cakra. Melambangkan nirwana, tempat para dewa. Di Indonesia, bangunan stupa menjadi bagian dari candi atau kompleks candi tertentu. Seni rupa dan seni ukir. Pada masa Hindu, Buddha, masyarakat diperkenalkan dengan relief. Relief adalah seni pahat berupa ukiran seni ukir yang biasanya dibuat pada dinding candi kulit, monumen atau tempat bersejarah. Berikut relief yang ada di Candi Borobudur. Yang pertama, relief Karma Wibhanga menceritakan sebab akibat perbuatan baik dan buruk manusia, dipahatkan pada kaki candi yang tertimbun. 2. Relief Lalita Vistara menceritakan riwayat Sang Buddha Gautama sejak lahir sampai khotbah pertama di Taman Rusa, dipahatkan pada dinding sebagian lorong pertama. Ketiga, relief Jatakamala Awadana berupa kumpulan sajak yang menceritakan perbuatan Sang Buddha Gautama dan para bodhisattva semasa hidupnya, dipahatkan pada dinding sebagian lorong pertama dan kedua. 4. Relief Gandawiyuha Badrachari menceritakan usaha Sudahana mencari ilmu yang tinggi sampai Sudana bersumpah mengikuti bodhisattva Samantabhadra, dipahatkan pada dinding lorong kedua sampai keempat.